Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sifu Fabian Ginting dari Prodi Peternakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada mata kuliah Fisiologi Ternak dengan dosen pengampu Ibu Kania Asriliani SPT MSI dan Ibu Dr. Mafira SPT MSI. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fisiologi otot ternak. Otot ternak terbagi menjadi 3, yaitu otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Nah, kita masuk ke otot rangka. Apa sih itu fungsi otot rangka? Fungsi otot rangka adalah merupakan otot yang melekat pada tulang dan dapat dikendalikan oleh otak. Otot rangka bertanggung jawab untuk gerak sadar seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Selanjutnya ada regulasi pada otot rangka. Regulasi otot rangka pada ternak melibatkan proses fisiologis dan juga biokimia yang memungkinkan kontraksi dan relaksasi otot untuk mendukung berbagai aktivitas tubuh seperti bergerak, berdiri, makan, atau berlari. Regulasi ini melibatkan beberapa komponen, yaitu pertama, sistem saraf, yang kedua, sistem kontraksi otot, yang ketiga, hormon, keempat, faktor nutrisi, yang kelima, gangguan regulasi otot. Selanjutnya, protein apa di dalam otot rangka? Protein yang ada di dalam yaitu protein reseptor growth hormone atau GHR. Dan di sebelah kirinya ada gambar otot rangka. Oke, kita lanjut ke otot jantung. Di sini ada fungsi otot jantung. Fungsi otot jantung merupakan otot yang berperan dalam memompa darah. Otot jantung juga merupakan otot yang paling unik karena dapat berkontraksi secara otomatis. Selanjutnya ada regulasi pada otot jantung. Regulasi otot jantung pada ternak memiliki prinsip yang sama dengan hewan lainnya. Namun, terdapat beberapa aspek yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan metabolik ternak. Berikut adalah mekanisme regulasi otot jantung pada ternak. Yang pertama, regulasi intrinsik atau autoregulasi jantung pada ternak. Yang kedua, ada regulasi ekstrinsik atau pengaruh saraf dan hormon. Yang ketiga, regulasi molekuler atau ion dan protein dalam kontraksi jantung ternak. Yang keempat, adaptasi fisiologis pada ternak. Yang kelima, gangguan regulasi otot jantung pada ternak. Yang keenam, peran manajemen dalam mendukung fungsi jantung ternak. Protein apa dalam otot jantung? Protein yang terdapat pada otot jantung pada ternak seperti sapi, kambing, domba, ayam atau babi pada dasarnya sebenarnya sama terdapat otot jantung pada manusia karena mekanisme kontraksi dan struktur otot jantung sangat mirip di antara mamalia dan unggas. Kita juga bisa lihat di sebelah kiri atas terdapat gambar otot jantung. Nah, kita lanjut ke otot yang ketiga nih, otot polos. Apa sih fungsi otot polos? Fungsi otot polos merupakan otot yang tidak melekat pada tulang dan tidak dapat dikendalikan oleh otak. Otot polos bertanggung jawab untuk gerakan tidak sadar, seperti gerakan peristaltik pada saluran pencernaan. Tadi kita sudah membahas tentang fungsi otot polos. Sekarang kita masuk ke regulasi pada otot polos. Otot polos pada ternak memiliki mekanisme regulasi yang berbeda dibandingkan dengan otot lurik atau otot jantung. Otot polos ditemukan di berbagai organ ternak, seperti dinding saluran pencernaan, pembuluh darah, rahim, dan saluran pernapasan. Regulasi kontraksi otot polos pada ternak melibatkan interaksi antar sistem saraf, hormon, dan sinyal kimia lokal. Berikut adalah
rincian regulasi otot polos pada ternak. Yang pertama, regulasi melalui ion kalsium atau Ca2+. Yang kedua, regulasi oleh sistem saraf otonom. Yang ketiga, regulasi hormon dan sinyal kimia lokal. Yang keempat, regulasi mekanik atau stretch induced contraction. Yang kelima, regulasi energi dan metabolisme. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ke protein apa sih yang ada di dalam otot polos. Protein-protein dalam otot polos pada ternak dirancang untuk mendukung kontraksi yang lambat, keberlanjutan, dan hemat energi. Mekanisme ini memungkinkan otot polos menjalankan berbagai fungsi penting seperti peristaltik di saluran pencernaan, pengaturan tekanan darah di pembuluh darah, dan kontraksi rahim selama reproduksi. Dan kita juga bisa lihat di bagian kiri atas terdapat gambar otot polos. Jadi di sini ada kesimpulan tentang fisiologis otot ternak, mencakup proses kontraksi otot yang memungkinkan pergerakan tubuh. Otot ternak terdiri dari otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kontraksi otot terjadi melalui interaksi filamen atin dan miosin yang dipicu oleh influx saraf. Faktor seperti nutrisi, elektrolit, dan hormon mempengaruhi kekuatan dan ketahanan otot. Pemahaman fisiologis otot penting untuk meningkatkan produktivitas ternak, baik dalam pertumbuhan, kualitas daging, maupun aktivitas fisik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang fisiologis otot ternak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.